Selamat siang, bisa perkenalkan dirinya? Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Willy. Eh, saya saat ini bekerja sudahan, tapi ya gitulah masih ada sedikit keraguan gitu. Ya, perkenalkan saya Fira Madani sebagai konselor. Apa sebelumnya sudah pernah melakukan konseling perorangan? Sebelumnya belum pernah sih, ini pertama kali. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling perorangan. Konseling perorangan itu di mana layanan konseling yang dapat membantu individual menuntaskan permasalahan pribadinya. Nah, ada beberapa aspek-aspek di konseling perorangan itu adalah aspek kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor tidak diperbolehkan untuk membuka identitas atau informasi apapun terkait apa yang disampaikan oleh klien. Yang kedua ada kesukarelaan, di mana seorang klien itu harus terbuka, sukarela untuk tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, baik. Terus sekarang saya akan mengucapkan janji seorang konselor. Saya berjanji untuk tidak membuka informasi apapun terkait dengan hal yang disampaikan oleh klien. Oke, baik. Terima kasih. Apa yang dirasakan oleh kami? Di sini saya ngerasa gimana ya? Kan setiap hari itu karena udah kerja kita punya kegiatan yang konstan gitu setiap hari, sama aja gitu kan ya, monoton kerjaannya. Bangun pagi, kerja, terus melakukan kegiatan yang lainnya, terus habis itu karena kerja juga itu menghabiskan emosi sebenarnya, kayak pasti ada rasa capek lah ya kalau kita habis kerja tuh, karena kita nggak bisa expect apapun yang terjadi saat kita bekerja. Kadang kita ada masalah sama bos, kadang ada masalah sama customer, kadang ada masalah ya yang lain dan sebagainya, yang bikin kadang tuh kerja tuh jadi kayak berat banget gitu loh rasanya. Jadi kayak setiap hari tuh kalau misalnya pas mau bekerja lagi tuh ngerasa kayak suka kok susah banget sih mau kerja, rasanya males banget gitu kan. Terus habis itu rasanya kayak berat banget untuk kerja, mau bangun aja tuh rasanya kayak oh my god gitu kan, udah bangun lagi harus kerja lagi gitu sih sebenarnya permasalahannya. Kayak kenapa sih kok kalau misalnya kerja tuh mau memulainya aja udah malas gitu sih, itu sih permasalahannya. Jadi yang dirasakan oleh kami itu adalah kenapa rasanya tuh saya tuh malas banget untuk kerja gitu ya. Itu biasanya dari faktor diri sendiri. Biasanya sih yang bikin males bekerja itu sebenarnya kan lebih ke kayak nggak tahu sih ya, mungkin ngerasa capek gitu loh, kayak aduh kerja lagi nih, harus ngadepin bos lagi, harus ngadepin customer lagi, karena kita nggak tahu kan apa yang bakalan terjadi hari itu sebenarnya ya. Mungkin faktor overthinking juga bisa jadi, cuman emang lebih ke dari diri sendiri yang ngerasa kayak oh kok berat banget sih mau kerja gitu. Dari diri sendiri ngerasa capek banget, udah memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, belum tentu terjadi di saat pekerjaan itu dimulai. Nah, menurut kami apa sih yang harus kami lakuin itu? Kenapa bisa seperti itu? Atau mungkin kan karena faktor dari diri sendiri ya. Apa yang mungkin bisa buat kami jadi lebih nggak ngerasa seperti itu? Sejujurnya kalau misalnya kayak gitu saya sendiri juga bingung ya, karena udah sering tuh nyoba-nyoba gimana caranya biar kayak lebih kerja tuh lebih enjoy gitu kan. Tapi itu karena tuntutan pekerjaan kan, kerja saya harus bangun pagi banget, yang benar-benar bangun pagi itu kadang susahnya tuh di situ, karena waktu bangun gitu kan harus benar-benar udah ready buat kerja gitu kebetulan. Jadi kadang menurut saya tuh belum siap, kayak baru bangun terus habis itu belum siap untuk bekerja dan udah harus mulai bekerja, jadi kayak beratnya di situ gitu loh. Butuh waktu prepare-nya itu nggak ada gitu, jadi jeda untuk prepare supaya kita udah siap untuk bekerja itu nggak ada gitu. Lalu apa sudah bangun lebih awal? Bangun lebih awal tuh udah dicoba, cuman kadang tuh memang susah ya. Kalau pas lagi bisa bangun lebih awal ya bisa, kadang-kadang sulit sih untuk bangun lebih awal itu.
kan? Bisa untuk bergerak agar jeda dari waktu bangun tidur dan waktu masuknya itu lebih ada waktunya gitu. Apa sudah pernah dicoba seperti itu? Sebenarnya udah pernah dicoba, cuman karena emang posisi kerjanya itu pagi banget, jadi itu memang menurut saya emang belum. Kalau misalnya orang pada umumnya itu bekerja sekitar jam 8 atau jam 9, saya kan kerjanya lebih awal gitu, jadi kayak emang nggak tahu ya, mungkin secara naluriahnya ngerasa kayak belum waktu produktif gitu loh, jadi kayak masih males banget tuh. Terus tapi udah harus kerja, jadi mau nggak mau ya harus kerja gitu. Masih bersikap profesional di disiplin waktu ya. Betul. Ya udah dicoba untuk tidur lebih awal mungkin. Nah itu sih sebenarnya tidur lebih awal itu agak susah karena saya ada insomnia ya sebenarnya gitu. Dan yang bikin saya kayak mau berusaha tidur di bawah jam 12 itu susah banget gitu. Makanya itu juga yang mengurangi faktor waktu istirahat saya gitu. Itu salah satu faktornya ya. Salah satu faktor kenapa kalau Bibi susah untuk bangun pagi karena kurangnya waktu istirahat itu tadi, disebabkan oleh adanya insomnia. Apa sudah konsultasi ke dokter atau? Selama ini sih belum pernah coba untuk konsultasi ke dokter ya, tapi udah sering coba kayak dari sendiri itu udah coba banyak cara, gimana caranya biar cepet bisa tidur gitu lebih awal gitu, walaupun misalnya diusahain supaya tidur di bawah jam 12 gitu. Tapi kayak nggak tahu kenapa tuh masih susah aja gitu bawaannya. Tetap aja kalau misalnya belum di atas jam 12, pokoknya kalau misalnya belum jam 2, belum ganti hari gitu, kayak belum bisa tidur gitu loh. Sudah dicoba untuk hal-hal yang lain selain untuk dari diri sendiri? Kalau selain faktor tidur itu aku belum pernah sih. Mungkin untuk ngerasa enjoy lebih ke kayak gimana ya, sambil kerja sambil dengerin musik gitu-gitu juga dicoba sih sebenarnya. Dan itu sedikit ngebantu naikin mood, emang iya sih sedikit ngebantu naikin mood. Tapi ya itu tadi tetap faktor untuk besoknya lagi gitu, untuk mulai kerja lagi itu tetap masih ada gitu. Itu karena benar-benar faktor dari insomnia itu tadi kan, kurangnya waktu tidur mungkin ya. Ya coba menurut kamu itu enaknya seperti apa? Sebenarnya saya juga pengen gitu ya, kayak misalnya bisa tidur lebih awal gitu, kayak biar bisa istirahat lebih banyak gitu waktunya gitu. Karena saya juga tahu lah ya, mau sebanyak-banyaknya kita tidur selain malam hari, tidur malam itu yang paling penting gitu kan gitu. Karena itu yang paling ya pokoknya paling bagus gitu lah buat kita kan. Walaupun kita misalnya tidur jam berapa siang atau gimana juga itu nggak bisa mengganti tidur malam gitu. Jadi pengennya sih kalau bisa coba menghilangkan insomnia itu biar bisa tidur lebih awal sih gitu. Coba dicari-cari untuk di internet atau baiknya konsultasi ke yang lebih berpengalaman untuk hal insomnia itu tadi. Ya menurut saya sih seperti itu. Apa mau dicoba? Boleh. Jadi gimana? Sudah ketemu? Oke, sudah. Terima kasih banyak. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi? Menurut saya udah itu aja sih, udah cukup. Baik, seperti itu layan konseling ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.